Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama, yaitu qawaid fikih. Yang mana qawaid fikih adalah kaidah-kaidah umum dalam fikih yang dirumuskan untuk mempermudah pemahaman dan penerapan hukum Islam. Kaidah ini bersifat universal dan mencakup banyak kasus hukum yang serupa. Qawaid fikih bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, serta pengamatan ulama terhadap pola-pola hukum Islam. Pengertian qawaid fikih. Secara etimologis, qawaid berarti aturan atau dasar, sedangkan fikih berkaitan dengan fikih atau pemahaman hukum Islam. Secara terminologis, qawaid fikih adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat global dan digunakan untuk pemahaman serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam. Tujuan dari qawaid fikih. Yang pertama yaitu memudahkan pemahaman hukum Islam. Dengan adanya kaidah umum, banyak masalah dapat diselesaikan tanpa harus menelusuri dalil khusus. Yang kedua yaitu menyederhanakan istinbat hukum, membantu ulama dan mujtahid dalam menetapkan hukum untuk kasus-kasus baru. Yang ketiga yaitu memberikan konsistensi dalam hukum, menjamin keseragaman dalam penerapan hukum Islam pada situasi yang serupa. Yang keempat yaitu efisiensi waktu dan tenaga, menghemat waktu dalam mencari solusi hukum karena menggunakan prinsip umum. Ruang lingkup bahasan qawaid fikih. Yang pertama yaitu hubungan antar kaidah, memahami keterkaitan kaidah-kaidah yang ada. Yang kedua yaitu aplikasi dalam masalah fikih, menggunakan kaidah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum. Yang ketiga yaitu pengembangan kaidah baru berdasarkan ijtihad dan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu klasifikasi kaidah. Ada kaidah universal yang berlaku luas dan kaidah cabang yang berlaku pada konteks tertentu. Kedudukan dan fungsi qawaid fikih. Kedudukan yang pertama yaitu sebagai alat bantu istinbat hukum. Qawaid fikih menjadi metode utama bagi mujtahid dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Dua, yaitu perlengkapan hukum, menyediakan prinsip yang dapat mengisi kekosongan dalam teks atau dalil tertentu. Yang ketiga yaitu kerangka umum hukum Islam, memberikan pijakan bagi penerapan hukum pada situasi yang beragam fungsi. Selanjutnya fungsi. Yang pertama yaitu memahami maksud syariat, dalam kurung yaitu maqasid syariah. Qawaid fikih seringkali mencerminkan tujuan utama hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang kedua yaitu mempermudah penyelesaian masalah dalam kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran atau hadis. Yang ketiga yaitu menghadapi dinamika zaman. Dengan mengacu pada kaidah, hukum Islam dapat diterapkan dalam situasi baru tanpa menyimpang dari prinsip dasarnya. Contoh, kaidah utama dalam qawaid fikih. Al-umur bil maqasidiha. Segala perkara tergantung pada tujuannya. Al-yakinu la yazul bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Al-masyaqqatu tajlibu at-tasyir. Kesulitan membawa kemudahan. Ad-duhar yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Al-adan muhkamah. Adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum. Qawaid fikih dengan kedudukannya yang strategis berfungsi sebagai panduan universal dalam penerapan hukum Islam, baik dalam konteks individu maupun sosial. Sekian dari saya dari pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.